Menjadi idola K-pop bisa menjadi pekerjaan yang sangat menegangkan. Jadi, masuk akal bagi orang tua untuk agak berhati-hati membiarkan anak-anak mereka menjadi idol. Juga, banyak faktor yang perlu tepat bagi idola untuk menjadi sukses, sehingga bisa menjadi pilihan karir yang beresiko. Ini tidak menghentikan idola-idola ini, karena mereka bertempur melawan orang tua mereka untuk mewujudkan mimpi mereka. Yang pertama, Suga BTS. Orang tua Suga awalnya tidak terlalu menyukai mimpi Suga menjadi seorang seniman, di mana mereka ragu apakah itu akan menjadi pilihan karir yang sukses. Suga bermimpi menjadi musisi sejak usia kecil. Meski terlahir dari keluarga kurang mampu, ia tetap teguh dengan passion yang diimpikannya. Saat duduk di bangku SMA, Suga semakin menunjukkan minat yang besar kepada musik. Ketika itu ia sering mendengarkan musik dari Epic High, yang membuatnya terinspirasi untuk menjadi seorang rapper seperti sekarang. Ia juga menaruh minat besar dalam rap setelah mendengar musik Story Skunk dan Reggae Muffin. Ia bahkan mulai menjadi seorang rapper underground dan menggunakan nama panggung Gloss. Namun ayah dan ibu Suga ingin agar anaknya hidup sukses dan sejahtera. Itulah sebabnya kedua orang tua Suga sangat menentang passion anaknya yang ingin bermusik. Sebaliknya, orang tuanya ingin agar Suga memilih kerja kantoran saja demi jaminan hidup yang lebih stabil, minim resiko, dan berkecukupan. Perbedaan pandangan ini lantas menjadi tantangan tersendiri bagi Suga, namun kendala tersebut tidak lantas menghentikan langkahnya. Hingga pada tahun 2010, ia memberanikan diri pergi dari Daegu ke Seoul untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya. Suga bahkan harus menulis liriknya secara rahasia, di mana orang tuanya bahkan akan membuang lembaran liriknya. Berbekal keyakinan diri dan kepiawaian dalam rap, ia berniat untuk ikut audisi di Big Hit Entertainment. Harapannya adalah berlatih sebagai trainee di salah satu agensi industri entertainment Korea Selatan tersebut. Seperti diketahui, untuk menjadi bintang di Korea Selatan tidaklah mudah. Seseorang harus terlebih dahulu melewati masa pelatihan panjang dan memakan biaya mahal. Kemudian, biaya itu wajib dilunasi secara berangsur terhitung dari saat trainee terkait memulai debut. Angsuran tersebut merupakan hutang yang wajib dibayarkan seorang trainee kepada agensi yang telah mengorbitkannya, dan Suga mengambil resiko tersebut. Semuanya berakhir dengan baik karena orang tua Suga sekarang sepenuhnya mendukungnya. Yang kedua, Hyosung, mantan anggota Secret. Hyosung tertarik menyanyi dan menari sejak dia kecil, di mana dia akhirnya memutuskan bahwa mimpinya adalah menjadi seorang idola. Orang tua Hyosung awalnya menentang mimpinya menjadi idola, di mana mereka tidak berpikir itu akan menjadi baik. Karena keluarga Hyosung yang berjuang secara finansial, ia dan keluarganya mendapatkan banyak uang ekstra dengan loper koran yang setiap pagi sejak ia masih kelas 3. Sejak dia masih muda, ia dikenal di antara teman-temannya untuk bernyanyi dan keterampilan menari. Namun, dia tidak pernah memiliki pemikiran tentang benar-benar menjadi seorang penyanyi sampai ia berada di kelas 6. Dia mengakui, "Saya suka tampil untuk orang lain sejak aku masih kecil dan aku menari dengan lagu dari Vin KL dan SES di pesta ulang tahun teman-teman saya. Di kelas 6, saya memutuskan bahwa saya benar-benar ingin menjadi seorang penyanyi, dan semua teman saya membantu saya mencoba untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan." Di sekolah menengah, ia adalah pemimpin klub dance sekolahnya dan bekerja pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan uang untuk perjalanan Seoul untuk audisi. Orang tuanya menentang pilihannya pada awalnya, tetapi kemudian mendukung keputusannya ketika mereka melihat bagaimana dedikasi dia menuju tujuannya. Yang ketiga, Hoya, mantan anggota Infinite. Hoya putus sekolah ketika dia ingin mengejar mimpinya menjadi idola. Ayahnya menentang keputusannya ini, jadi Hoya diusir dari rumahnya. Seperti yang sudah diketahui, Hoya memutuskan untuk tidak menyelesaikan pendidikannya saat di jenjang awal SMA karena ia ingin mengejar mimpinya sebagai seorang penyanyi. Keputusan ini tentunya ditentang keras oleh sang ayah, hingga akhirnya menyebabkan hubungan antara keduanya menjadi berjarak. Mereka berdua bahkan sempat mengikuti reality show di KBS My Father untuk kembali mendekatkan hubungan. Saat hadir menjadi bintang tamu di program radio MBC FM for Us, DJ Kim Shin Young menyinggung tentang hal itu kembali. "Aku dengar kau tidak berbicara dengan ayahmu selama 8 tahun. Hoya pun menjelaskan bahwa kabar itu sangat berlebihan. Diakuinya, ia sesekali menghubungi sang ayah meski tidak sering. Kami tidak canggung maupun tidak terlalu dekat. Ayah Hoya sekarang sangat mendukungnya, di mana hasrat Hoya memenangkannya. Hoya akhirnya diterima di William Entertainment, di mana ia mulai debutnya sebagai anggota Infinite. Hoya juga lulus ujian kualifikasi sekolah menengahnya.
Yang keempat, Wendy Red Velvet. Dia tinggal dengan keluarganya di Joseon sampai ia menginjak kelas 5, di mana ia berpindah ke Kanada dengan kakaknya, Son Sung Hee, untuk belajar di luar negeri. Ia tinggal di Brookville, Ontario, sebelum berpindah ke Amerika Serikat untuk masuk ke St. Mary's di Faribault, Minnesota, di mana ia menjadi murid kehormatan dan meraih berbagai penghargaan untuk akademik dan aktivitas terkait musik. Di sana ia mulai menggunakan nama Inggrisnya Wendy Son. Ia kemudian belajar di Richmond Hill High School, Toronto Raya, Ontario, di mana ia ikut dalam paduan suara acara sekolah tersebut yang disebut Vocal Fusion. Saat tinggal di kedua negara tersebut, ia berbicara menggunakan bahasa Inggris dan juga memahami bahasa Prancis dan bahasa Spanyol. Dengan kelebihannya di bidang pendidikan, tentunya orang tuanya menentang ia berkarir musik dan menginginkan agar ia fokus pada pendidikannya. Namun saat ia masih SMA, mereka kemudian mengizinkan untuk ikut audisi agar ia menjadi penyanyi di Korea Selatan. Yang kelima, RM BTS. RM adalah seorang siswa yang fenomenal, di mana ia menempati peringkat 1% teratas di Korea. Orang tua RM melihat betapa baiknya dia di bidang akademik, jadi mereka menentang mimpinya menjadi seorang seniman. Waktu masih sekolah, aku suka menulis lirik, tapi juga sekaligus sekolah. Jadi, aku menulis dan menyembunyikan lirik-lirik itu di secari kertas di antara buku sekolah. Cerita RM dalam wawancara. Setiap kali ketahuan, aku akan dapat masalah besar, katanya. Seiring waktu, ibuku banyak melihat hal seperti itu. Jika memikirkannya sekarang, apa yang kukatakan ke ibuku dulu cukup mengeri. Waktu itu rankingku sekitar urutan ke-5.000 di tingkat nasional. Jika aku terus menjalani kehidupan seperti itu, mungkin aku hanya akan menjadi pegawai biasa. Tidak peduli bagaimana orang pintar menasehatiku, aku ada di urutan peringkat nasional ke-5.000. Jadi aku berpikir positif, aku bisa menjadi nomor 1 di negara ini untuk urusan rap, kata RM. Jadi aku bertanya pada ibuku, apakah dia suka melihat anaknya menjadi orang nomor 1 atau berada di urutan ke-5.000 di negara ini. Pembicaraan itu akhirnya membuat ibu mengizinkanku mengikuti impianku sendiri, kata RM. RM akhirnya meyakinkan orang tuanya dan sekarang mereka mendukung putra mereka sepenuhnya. Yang keenam, Yena Aiswan. Kakak Yena, Sungmin, juga seorang idola. Dia adalah bagian dari boy group Speed. Speed akhirnya bubar setelah 2 tahun promosi. Orang tua Yena tidak ingin hal yang sama terjadi padanya, jadi mereka awalnya menentang dia menjadi idola. Yena juga menderita limfoma sejak kecil, jadi orang tuanya selalu berhati-hati tentangnya. Yena akhirnya memenangkan mereka dan orang tuanya sekarang adalah pendukung terbesarnya. Yang ketujuh, Yunho, TVXQ. Yunho harus berjuang untuk memenangkan orang tuanya. Yunho bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, di mana orang tuanya tidak mendukungnya menjadi idola. Kesulitannya terbayar karena dia sekarang anggota TVXQ, dan orang tuanya mendukungnya lebih dari sebelumnya. Yang kedelapan, Tiffany, Girls' Generation. Ayah Tiffany awalnya menentang keputusannya untuk menjadi idola, di mana ia ingin dia mengejar karir di bidang yang berbeda seperti bisnis. Tiffany kemudian menjadi trainee di SM Entertainment dan akhirnya memenangkan ayahnya. Yang kesembilan, Sungkyu Infinite. Orang tua Sungkyu sangat menentang mimpinya menjadi seorang penyanyi, di mana mereka bahkan menyuruhnya meninggalkan rumah. Sungkyu bahkan harus berlatih secara rahasia karena oposisi kuat orang tuanya. Setelah lulus SMA, Sungkyu akhirnya pergi ke Seoul dengan mengikuti audisi perusahaan. Meskipun ditolak oleh banyak perusahaan, Woollim Entertainment melihat sesuatu dalam dirinya. Sungkyu akhirnya debut dengan Infinite dan memenangkan hati keluarganya. Dan sebagai bonus adalah Ayu. Orang tua Ayu tidak menentang mimpinya menjadi seorang penyanyi, tetapi sanak saudara lainnya di keluarganya menentang mimpi itu. Ayu memiliki masa kecil yang sulit, di mana keluarganya jatuh ke dalam hutang besar. Dia dan adik laki-lakinya harus tinggal bersama nenek mereka. Rumah neneknya akhirnya dipenuhi kecoa, jadi dia harus pindah ke rumah kerabat. Kerabatnya itu mengejaknya karena ingin menjadi penyanyi, di mana mereka tidak berpikir Ayu mampu. Ayu akhirnya membuktikan mereka salah, di mana dia sekarang dianggap sebagai ikon K-pop.
Jadi bagaimana menurut kalian tentang mereka? Berkomentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.